Shalom, selamat siang semuanya, dan kita bersyukur hari ini kita berjumpa lagi di dalam Mesbah Keluarga, dan itu suatu anugerah yang diberikan kepada Tuhan kepada kita sehingga kita masih bisa menikmati segala apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Baiklah, saat ini kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa mengatakan bahwa Yesuslah yang kami andalkan di dalam kehidupan kita. Hanya Yesuslah harapan di dalam kehidupan kita. Mari kita mau serukan, kita mau puji nama Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Amin Tuhan. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
hati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau satu-satunya pengharapan di dalam kehidupan kami. Engkau satu-satunya yang bisa ku andalkan dalam kehidupan kami. Engkaulah penebusku, Engkaulah harapanku. Hanya Kau Yesus yang menjadi penyelamat kami. Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Engkaulah satu-satunya yang bisa kami andalkan, satu-satunya yang bisa kami percayai. Tiada nama lain Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau bekerja di setiap kehidupan kami. Dan biarlah Engkau memulihkan kami Tuhan. Di dalam keadaan kami yang mungkin saat ini dalam keadaan yang terpuruk, tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan menyertai kami Tuhan, dan akan memulihkan keadaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin mengutamakan Engkau Tuhan. Kami ingin memprioritaskan Engkau di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Yesus, terima kasih Allahku yang hidup. Sebentar firman-Mu disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah perkataan Tuhan yang keluar dari hamba-Mu ini Tuhan, ialah perkataan firman-Mu dan disampaikan dengan kalimat yang jelas, sehingga saat ini yang mendengarkan bisa mendengarkan dengan baik dan bisa ditanam di hati yang subur Tuhan. Dan terima kasih Bapa, kami bersyukur Bapa, bekerjalah Roh Kudus saat ini di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur, kami telah memuji dan menyembah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku, selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Yang mungkin saat ini PPKM di beberapa kota sudah menaiki level, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 3. Tapi biarlah kita bersyukur akan keadaan itu. Kita percaya kita yang masih melihat dan mendengar saat ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita bisa hidup dan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, mari saat ini di siang ini kita mau mendengarkan sedikit sharing firman Tuhan, dan biarlah kita mau membuka hati kita, pikiran kita, dan kita mau berfokus pada firman Tuhan pada siang hari ini. Terkadang Tuhan memberikan suatu hal kepada kita banyak pilihan, karena memang secara manusia kita diberi hak untuk memilih. Jadi mau memilih baik atau tidak, memilih suatu hal yang penting atau yang tidak, kita harus bisa memprioritaskan yang terlebih dahulu yang penting di dalam kehidupan kita. Nah, seperti halnya Tuhan Yesus berkunjung di suatu kota, dan di situ dia mengunjungi Marta dan Maria. Dan waktu Tuhan Yesus berkunjung ke rumahnya, pastilah Maria dan Marta sangat senang. Secara manusiawi mereka ingin memberikan yang terbaik pada waktu itu, memberikan makanan, memberikan penyajian, mungkin roti, mungkin apa ya kalau zaman dahulu ya, sayur lah, pokoknya yang terbaik lah buat Tuhan supaya Tuhan senang. Nah, tapi ada hal yang berbeda yang dilakukan Maria. Dia tetap mendengarkan apa yang diperkatakan oleh Tuhan saat Tuhan berbicara. Dan berbeda juga dengan Marta, dia sibuk melakukan aktivitas, melakukan mungkin persiapan-persiapan yang dalam konteks duniawi, yaitu mempersiapkan makanan, mempersiapkan mungkin jamuan atau tempatnya dibersihin terlebih dahulu. Dan
pada waktu itu Marta jealous, iri kepada Maria. Mari kita baca ayatnya ya, di Lukas 10 ayat 40 sampai 42. Dia nggak suka apa yang dilakukan Maria, tapi Tuhan Yesus berbeda. Lukas 10 ayat 40 sampai 42. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantuku." Nah, di sini sudah kelihatan bahwa Maria itu sudah iri apa yang dikerjakannya. Dia sibuk sendiri, akhirnya dia capek. Nah, terus Tuhan menjawab. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Nah, Tuhan bilang seperti itu, menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang perlu, yaitu Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, Maria memprioritaskan Tuhan, perkataan Tuhan. Tetapi Marta tidak, karena dia mengalami kekhawatiran dan dia menyibukkan segala perkara. Dan memang itulah keputusan yang diambil oleh Marta. Berbeda dengan Maria, dia tetap duduk di dekat Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita bisa mengambil contoh di sini bahwa terkadang kita tidak memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita, atau mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi terkadang kita sibuk dengan perkara kita sendiri, ataupun tidak fokus, ataupun memilih hal yang tidak penting di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan rumah tangga, saya masih di sini membicarakan dengan hubungan anak, orang tua, suami istri. Terkadang sebagai orang tua atau sebagai ayah atau ibu, terkadang kita memilih benda atau hal atau suatu benda yang kita sayangi ketimbang anak kita. Pernah saya membaca artikel bahwa seorang ayah membeli mobil baru pada waktu itu. Dan biasalah kalau barang baru, kalau ini mobil ya, mungkin di sini ayah-ayah mempunyai kamera baru, gadget baru, atau apapun itu. Kalau di sini konteksnya ayah ini mempunyai mobil baru, dan ya biasa kalau segalanya sesuatu yang baru pasti dipelihara, dilap, dicuci tiap hari, terus di dalam mobil debunya tiap hari disedot. Nah, pada waktu itu dia tidak berangkat kerja, tidak memakai mobil, dan diparkir di garasi. Dan setelah pulang, dia kaget ada suatu goresan yang lumayan panjang di mobilnya. Dan pastilah tiada yang sudah pasti tahu tersangkanya siapa, karena di situ cuman ada istri, anak, dan anaknya ini kebetulan lagi suka sepedaan, dan sepeda itu diparkir di garasi juga. Nah, setelah itu ayah ini marah kepada anaknya, dan pastilah anak ini hatinya hancur karena cuman gara-gara seperti itu dia sampai menyakiti anaknya. Kemudian ibunya berkata, itu hanya sebuah mobil, sebuah logam. Nah, kita bisa berpikir ya, kita bisa merenungkan bahwa terkadang kita sebagai orang tua lebih mementingkan benda daripada hati anak kita. Di dalam rumah, apalagi ada anak kecil, pasti di situ ada suatu hal kekacauan ataupun hal yang tidak rapi, dan itu pasti terjadi. Itu mustahil nggak ada hal yang kotor. Apalagi kalau saya suka ya bersih, dan setiap anak saya menjatuhkan sesuatu pasti saya sapu. Capek, tapi itu tidak bisa dibungkiri bahwa anak kita selama masih di bawah 5 tahun ataupun di bawah 7 tahun itu pasti melakukan hal yang
membuat rumah kita menjadi kotor, ataupun kadang melakukan suatu kesalahan, menjatuhkan gelas, menjatuhkan piring, itulah adalah hal yang biasa. Tetapi terkadang kita sebagai orang tua, kita lebih sayang kepada barang kita karena rusak, ataupun karena seperti mobil tadi, karena tergores. Tetapi kita tidak mempedulikan saat kita marah kepada anak kita dan hati anak kita hancur karena perkataan kita mungkin, atau mungkin kita melakukan menghajarnya. Seperti itu. Terkadang kita tidak memikirkan seperti itu. Nah, tergantung, kita harus bisa memprioritaskan, tidak memungkiri. Memang kita harus mengajarkan kepada anak kita, harus bagaimana kita mengajarkan untuk membersihkan sesuatu, membersihkan rumah, ataupun diajari untuk merawat barang. Tetapi terkadang namanya anak, pasti ada namanya lupa, dan kita harus memberitahu kepada anak kita berkali berulang-ulang. Dan suatu saat mereka sudah dewasa, mereka tidak akan melakukan hal tersebut. Kadang suatu saat kita pasti kangen akan hal kekonyolan anak-anak kita yang masih kecil. Tapi di sini kita bisa belajar bahwa kita harus bisa memprioritaskan mana yang terpenting. Kita mau mementingkan ego kita mau mementingkan perasaan kita, ataupun kita mau mementingkan barang kita ketimbang anak kita. Nah, di situ kita bisa mengetahui bahwa segala hal yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga, yang terpenting adalah kita berupaya untuk menciptakan keharmonisan di dalam rumah tangga, kerukunan, kasih sayang. Tapi yang terpenting yaitu mencari kerajaan Allah. Bagaimana kita bisa mencari kerajaan Allah? Kita lebih mementingkan ego kita lebih mementingkan barang-barang kita yang hanya mungkin sebatas logam. Kalau mobil, kamera yang mungkin dipegang, seperti saya juga agak kalau barang-barang saya yang kamera atau yang penting itu dipegang anak saya, kadang saya juga belajar untuk lebih lagi mengerem, atau mengerem ego saya, mengerem marah kepada anak saya. Dan saat ini saya juga belajar bahwa semua hal di dalam rumah kita itu tidak penting. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menciptakan kerukunan pada anak kita, keharmonisan di dalam keluarga kita. Dan kita harus bisa membangun hal yang positif, membangun hal yang menguatkan, dan akan tiba saatnya seperti kayak katakan tadi, bahwa anak kita tidak akan mengotori lantai kita. Mungkin anak kita tidak akan menggores mobil kita lagi. Dan mari kita jadikan semuanya itu adalah pelajaran bagi kita, supaya kita bisa lebih sabar lagi di dalam keluarga ini. Karena emang yang lebih terpenting, bagaimana kita bisa mendidik anak kita bisa menjalin keharmonisan dengan anak kita, suami, istri kita, di dalam keluarga kita. Dan semua itu adalah pilihan. Pilihan ada di tangan kita. Tuhan memberikan suatu hak, untuk memilih. Jadi sebenarnya semua itu terserah kepada saudara-saudara mau memilih hal yang penting atau tidak, mengutamakan yang mana terlebih dahulu. Tapi yang pasti saat ini kita mau belajar bahwa semuanya ini kita mau serahkan kepada Tuhan. Mungkin tidak semua orang tua bisa bersabar. Walaupun kadang ada orang tua yang sabar menghadapi anak kecil yang memang kadang
susah dikendalikan, kesabarannya itu hilang. Tapi biarlah saat ini kita mau belajar bahwa saat kita kehilangan kesabaran, marilah kita datang kepada Tuhan, kita diam sejenak, biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita, dan mari kita belajar untuk mengutamakan mana yang paling utama di dalam kehidupan kita. Di dalam konteks ini kita bisa mengutamakan bahwa hati anak kita yang utama, perasaan anak kita yang utama. Dan marilah saat ini kita mau belajar bahwa saat kita mengandalkan Roh Kudus, kita pasti bisa melakukannya. Dan percayalah bahwa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan di keluarga kita, di anak kita. Dan kita harus meyakini bahwa setiap apa yang kita lakukan itu Tuhan lihat dan dipertanggungjawabkan saat kita menghadap pada Tuhan besok kekal. Dan mari saat ini dengan pelajaran yang singkat ini kita harus bisa mengutamakan mana yang lebih penting di dalam kehidupan kita. Bukan hanya soal di dalam keluarga, mungkin di dalam pekerjaan kita bisa memilah mana yang harus dikerjakan dahulu atau tidak. Mungkin di dalam kehidupan pelayanan, mana yang lebih prioritas terlebih dahulu. Dan kita mau belajar bahwa yang paling terpenting adalah jika kita melakukan hal yang penting, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih buat semuanya Tuhan. Terima kasih firman-Mu pada siang ini Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk mengutamakan kerajaan Allah terlebih dahulu daripada semuanya. Dan kami mau mengutamakan di dalam keluarga kami kerukunan, keharmonisan, damai sejahtera di dalam keluarga kami. Segala ego kami, segala ketidaksabaran kami Tuhan, kami ingin menghancurkan, kami ingin meredakan semuanya itu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, mungkin kami tidak bisa, tapi kami mau Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan buat semuanya Tuhan. Firman-Mu hari ini menguatkan kami Tuhan. Dan biarlah kami tetap bersyukur. Dan saat kami mau menjalani kehidupan kami lebih lagi, saat ini, biarlah Roh-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah rencana yang sudah kami rencanakan, kami serahkan ke dalam rencana-Mu. Dan rencana-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, berkati sekolah kami. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Allahku yang hidup. Kami bersyukur buat semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Shalom, selamat siang semuanya. Ayo orang tua belajar untuk mengutamakan mana yang lebih penting terlebih dahulu. Bukan mengutamakan ego kita dan mengutamakan kepentingan kita sendiri. Selamat siang semuanya. Shalom.